Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kita masih dapat mengubah diri kita untuk ke jalan yang lebih baik, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita kembali ke hadapannya. Nah, itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke amalan kita selanjutnya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya dan supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan amalan selanjutnya, supaya video kita ini tersebar luas dan banyak yang mengetahui. Baik para sahabat, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iri itu boleh loh, perkara dua hal. Yang pertama, kita boleh iri kepada orang yang kaya raya, dia sangat kaya, tapi dia dermawan. Dia memberikan sebahagian hartanya untuk orang yang tidak mampu. Dia memberikan hartanya untuk orang miskin, orang yang tidak mempunyai harta seperti dia. Dia membagi hartanya sebahagian. Itu adalah orang yang disebut orang yang dermawan. Itu yang wajib kita tiru. Itu yang dinamakan boleh untuk iri. Justru harta dia itu digunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakannya menjadi amal. Karena memang para sahabat, tidak ada di dunia ini yang akan kita bawa terkecuali amal nanti di akhirat. Tidak ada harta, baik itu jenis apapun, lemari, baju, semua yang barang mewah tidak akan dibawa terkecuali amal. Jadi kita boleh iri kepada orang yang tersebut. Orang siapa? Orang yang dermawan, orang yang kaya raya, sangat kaya, tapi dia berlagak orang seperti biasa, membagi hartanya kepada orang lain. Itu yang dinamakan dermawan. Itu yang dibolehkan kita untuk iri. Yang kedua, iri kita kepada orang yang penghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran, hafiz dan hafizah. Iri kita kepada orang tersebut, iri kita kepada ilmunya, dia bersungguh-sungguh, kemudian dia membagi, dia men-share ajaran Al-Qur'annya itu yang diajarkan, yang dia berusaha belajar diri untuk agamanya, kemudian dia membagi kepada sahabat yang lain. Dia mengajak orang lain untuk menghafal Al-Qur'an, dia membagi ilmunya. Iri kita kepada orang yang seperti itu boleh para sahabat. Nah, itu yang pertama tadi, orang yang dermawan, orang yang kaya raya tapi dia mau berbagi hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hafizah, orang yang menghafal Al-Quran, iri kita kepada orang tersebut boleh. Itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Iri boleh seperti itu. Kita iri, loh kok dia bisa seperti itu, berarti saya bisa. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan para sahabat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Itu sangat disukai Allah. Iri kita kepada seorang hafizah, apalagi anak-anak yang kecil yang sering kita lihat di TV, mungkin setiap bulan Ramadan pasti ada. Kita iri, terkadang ketika kita mendengar mereka mengaji, terkadang meneteskan air mata. Iri kita kepada orang seperti mereka boleh, sangat boleh. Nah, cuma itu yang dibolehkan iri, selainnya tidak dibolehkan iri. Baik itu kita iri dengan wajahnya yang glowing, kita iri dengan kehidupan yang serba mewah, tidak. Tapi iri kita kepada orang yang banyak hartanya, tapi membagi hartanya kepada orang lain. Orang yang terlihat, orang yang banyak hartanya tapi terlihat seperti orang biasa. Itu yang dinamakan boleh iri para sahabat. Jadi ketika kita melihat orang yang hafizah, kita iri, kita meneteskan air mata ketika dia hafal 30 juz tapi masih kecil. Iri kita kepada orang yang seperti itu sangat dianjurkan. Makanya kalau boleh iri, irilah kita kepada hafal Al-Quran, kepada hafizah, kepada orang kaya yang dermawan. Iri kita
kepada orang seperti itu, boleh para sahabat. Nah untuk itu, untuk selanjutnya jangan kita sering insecure. Enak ya jadi dia mah enak, semua ada, enak ya jadi dia. Wah aku seperti ini sih, jangan para sahabat. Allah itu sudah menakdirkan kita semua, kita mempunyai takdir masing-masing. Jangan mengeluh, terima apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian introspeksi diri, kenapa dia bisa seperti itu, kenapa dia bisa seperti Hafiz dan Hafizah tapi saya tidak, sementara sama-sama manusia, sama-sama Allah memberikan kepada kita otak ataupun pemikiran untuk menghafal. Introspeksi diri, tanya diri masing-masing. Maka untuk itu coba untuk berubah. Itu ketika kita iri dengan dua orang tersebut, kita itu akan merasa, berarti aku harus bisa, berarti aku bisa, berarti dia bisa, berarti aku bisa. Karena kita sama-sama manusia. Cobalah belajar, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi jangan kita berniat berlomba untuk supaya dilihat orang lebih tinggi ataupun lebih pintar dari dia. Tidak. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masa dia bisa membuktikan dia bisa, saya tidak? Masa dia bisa membuktikan kepada Allah bahwasanya dia bisa, saya tidak, berarti saya harus bisa. Nah itu para sahabat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah untuk itu, untuk selanjutnya mari sama-sama kita introspeksi diri. Kalau kita mempunyai sifat iri, dengki kepada orang lain karena dia hartanya banyak, dia mempunyai segalanya, dia cita-citanya tercapai, dia seorang dosen, dia seorang anak kuliah, dia seorang S1, S2, S3, S5, kita tidak boleh iri. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita iri kepada orang yang hafiz dan hafizah? Perlu kita tahu para sahabat, hafiz dan hafizah, seorang penghafal Al-Quran tidak harus menduduki bangku sekolah, tidak harus menduduki bangku pesantren, tidak harus menduduki istilahnya bimbingan. Ada bimbingan. Berusahalah diri kita untuk bisa menghafal sendiri. Nah untuk menyetur, untuk mempercepat ataupun untuk mempermudah hafalan kita, carilah teman yang sefrekuensi kepada kita. Tidak harus duduk di perkuliahan, tidak harus duduk di pesantren. Intinya kita juga bisa. Istilahkan kita juga bisa. Nah itu para sahabat, untuk seterusnya mari kita menghafal Al-Quran, mari kita bersedekah yang banyak, infakkan harta kita sebagian untuk orang yang tidak mampu. Walaupun kita mempunyai 1.500, seberapapun itu, bagi kepada orang yang tidak mampu. Karena manusia ini para sahabat, Allah tidak meratakan, Allah tidak memberikan Allah tidak memberikan materi itu sama. Allah ada yang miskin, ada yang biasa saja, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Apa tujuan itu? Apa tujuan Allah memberikan seperti itu kepada kita? Allah ingin melihat seberapa sabar kita, seberapa dermawan kita untuk membantu orang yang tidak mampu, untuk menginfakkan, untuk membagi harta kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk selanjutnya, mari sahabat kita ubah diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita itu cuma diri kita sendiri. Itu para sahabat, mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jika saya menjelaskan ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan ingat, iri cuma boleh 2 hal: kepada orang yang kaya dan dermawan, membagi hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, iri kita kepada orang yang hafiz dan hafizah. Tapi jangan kita iri tapi tidak mau mengubah diri. Jangan. Kalau bisa kita iri, berarti kita juga harus bisa. Begitu para sahabat. Mungkin sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.